Apa yang akan terjadi jika tiba-tiba kita terbangun dan mendapati diri kita berada di tempat yang gelap, panas, penuh dengan jeritan, dan bau hangus yang menyengat? Apa yang akan terjadi jika kita menyadari bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk kembali, bahwa semuanya sudah terlambat? Dan apa yang akan kita rasakan jika kita melihat perempuan-perempuan lain menangis, meronta-ronta, dan menyesali semua perbuatan mereka, tetapi mereka tidak bisa berlari? Dan inilah neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aku diperlihatkan neraka, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kita mungkin berpikir, kenapa? Apa yang membuat banyak perempuan masuk neraka? Bukankah perempuan juga ahli ibadah, ibu yang penyayang, dan istri yang setia? Tetapi ada dosa-dosa tersembunyi yang sering dianggap sepele oleh banyak perempuan. Ada kesalahan-kesalahan kecil yang tidak disadari, tetapi diam-diam membawa kita semakin dekat ke jurang neraka. Dan dalam video ini, kita akan membahas 5 dosa besar yang sering dilakukan perempuan tanpa disadari, siksaan-siksaan mengerikan yang menanti di neraka, dan cara untuk menyelamatkan diri sebelum semuanya terlambat. Jangan tinggalkan video ini sampai akhir, karena mungkin ini adalah satu-satunya peringatan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kami akan membahas kisah perempuan paling banyak menjadi penduduk neraka. Oleh karena itu simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Jangan lupa untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kita senantiasa mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Agama Islam mengajarkan kita untuk mempercayai surga dan neraka sebagai tempat terakhir kehidupan di akhirat kelak. Umat muslim juga tentunya tahu dan memahami ganjaran akan perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Di antara 2 destinasi akhir kehidupan di akhirat kelak, ada tempat yang memang dikhususkan bagi mereka yang memiliki amal buruk lebih berat dari amal baik, yakni neraka. Neraka adalah tempat bagi kaum musyrikin dan pelaku dosa yang telah melanggar aturan Allah SWT. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Jahannam wa ahluha dan An-Tazkirah menjelaskan bahwa wanita adalah kaum yang paling banyak menghuni neraka. Hal ini sejalan dengan hadis berikut. Aku melihat ke dalam surga, maka kebanyakan penduduknya adalah fukara atau orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan penduduknya adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, apa saja sih penyebab wanita mayoritas masuk neraka? Yuk simak ulasannya berikut ini. 1. Tabarruj. Tabarruj adalah menampakkan, bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita. Mereka memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya, serta apapun yang seharusnya ia tutupi dan tidak boleh ia perlihatkan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya kepada dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Jadi, hindarilah tabarruj karena agama Islam mengajarkan bagi muslimah untuk berpakaian secara syar'i. 2. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Dua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. 3. Wanita yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam, seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapati bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Larangan mewarnai rambut dengan warna hitam itu dimaksudkan agar umat Islam yang sudah dewasa atau berusia lanjut jangan malu dengan usianya. Jika memang sudah berumur, maka wajar bila rambut beruban. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengharamkan menyemir rambut dengan warna hitam dengan tujuan menutupi usia seseorang atau mengelabui. 4. Tidak taat kepada suami. Pernikahan akan berjalan dengan baik jika pasangan suami dan istri dapat memahami kewajibannya yang menjadi hak pasangannya, kemudian melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Jika dilihat dari segi keagamaan, saat istri tidak menuruti suami bisa disebut dengan nusyus. Secara bahasa, nusyus berarti tempat yang tinggi atau menonjol. Sedangkan secara istilah, nusyus berarti istri yang durhaka kepada suaminya, padahal perannya adalah untuk taat kepada suami. Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. 5. Kufur nikmat pada pemberian suami. Setiap wanita yang menginginkan ridha Allah SWT, hendaklah ia mensyukuri apapun pemberian suaminya. Tidak sepantasnya seorang wanita yang mengharapkan kebaikan akhirat justru mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya dan mengkufuri nikmat Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis riwayat Nasai. 6. Wanita yang meminta cerai tanpa alasan. Dalam Islam sangat melarang setiap wanita muslim melakukan khuluk atau gugatan cerai kepada suami tanpa suatu alasan yang jelas. Dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang meminta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. 7. Wanita yang mengaku keturunan orang lain. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapat bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Siksaan mengerikan di neraka untuk perempuan. 1. Digantung dengan rambutnya dan otaknya yang mendidih. Di salah satu sudut neraka, ada perempuan-perempuan yang digantung dengan rambut mereka sendiri. Tubuh mereka melayang di atas lautan api. Kaki mereka tidak menyentuh tanah. Dan yang lebih mengerikan, otak mereka mendidih, meleleh perlahan, seperti air yang direbus dalam panci. Jeritan mereka memecah udara panas neraka, tetapi tidak ada yang peduli. Mereka adalah perempuan yang di dunia tidak menutup aurat dengan sempurna. Mereka yang berkata, yang penting hatinya baik. Tapi di neraka, bukan hatimu yang terbakar, melainkan tubuhmu. 2. Dikuliti tubuhnya dengan besi panas. Di sisi lain,
ada seorang perempuan yang tubuhnya sedang dicabik-cabik dengan besi yang sangat panas. Besi itu membara, lebih panas dari api manapun di dunia. Kulit mereka dikuliti perlahan-lahan, lalu tumbuh kembali, lalu dikuliti lagi, dan begitu pun seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Mereka adalah perempuan yang memakai pakaian ketat, transparan, atau sengaja membuka aurat di hadapan laki-laki non-mahram. Di dunia, mereka bangga dengan tubuh mereka, tetapi di neraka, mereka akan menyesal selamanya. 3. Dipanggang dalam peti besi yang membara. Ada perempuan yang suka bergosip, memfitnah, dan menyakiti orang lain dengan lisannya. Di dunia, mereka sibuk membicarakan keburukan orang lain, menebar fitnah, menyebarkan aib. Namun di neraka, mereka akan dipanggang dalam peti besi yang membara. Peti itu terkunci, mereka terperangkap di dalamnya. Tubuh mereka meleleh perlahan, tetapi mereka tidak bisa mati. Siksaan ini akan berlangsung selamanya. 4. Ular raksasa menggigit tubuh mereka. Perempuan yang suka meninggalkan salat, mereka yang berkata, nanti saja masih muda, masih panjang umur. Sekarang mereka ditelanjangi dan dilemparkan ke dalam lubang gelap di neraka. Di dalamnya ada ular-ular raksasa sebesar leher unta. Ular itu menggigit tubuh mereka. Sekali gigitan terasa seperti ribuan pedang yang menembus daging. Mereka meronta, tetapi tidak ada yang bisa lari dari siksaan ini. 5. Digantung dengan lidahnya sendiri. Di dalam neraka ada perempuan yang lidahnya ditarik dan digantung tinggi, sementara tubuhnya disiram dengan timah panas yang meleleh. Mereka ingin menjerit, tetapi lidah mereka tertarik ke atas. Mereka adalah perempuan yang suka menyakiti orang lain dengan kata-katanya. Di dunia mereka berbicara seenaknya, namun di neraka mereka menyesali setiap kata yang pernah mereka ucapkan. Nah, itulah beberapa perkara yang membuat wanita menjadi kaum yang mendominasi di neraka dan siksaan yang ditimbulkan akibatnya. Semoga kita semua dapat menghindari itu. Amin, amin, Allahumma amin.